Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali Mushaf Al-Quran Surat Al-Isra Surat ke-17. Kemarin sampai ayat 8. Kita lanjutkan mulai ayat 9. Surat Al-Isra Surat ke-17 mulai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulla syai'in
suku Quraisy yang sangat mendambakan syair, yang sangat mencintai rasa bahasa. Mungkin kalau Islam sini itu apa mungkin gandrungi itu beda sekedar mencintai. Ya, jadi percintaan kepada syair luar biasa. Nah, di tengah-tengah itu kemudian Allah berfirman lain, Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini. Padahal dulu itu yang diturunkan baru sebagian. Ini masih periode Mekah. Tapi Allah sudah berfirman, Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yang dilillati ya aqwa, memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Nah, jadi ketika orang-orang sama kabur kepanjang tentang sastranya, tentang syairnya, tentang keindahan, tentang rasa bahasa, tentang kehebatan susunannya. Nah, kemudian Allah menekankan yang dilillati ya aqwa, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, makanya Al-Quran ini ya zaman Nabi para sahabat sampai zaman umat Islam memimpin berapa dunia, Quran itu sebagai petunjuk, Quran itu sebagai cara untuk mengatur hidup ini. Tapi anehnya setelah abad ke-16, 17 sampai abad 21 ini, Al-Quran sekedar sebagai bacaan-bacaan, nggak dipahami isinya. Loh, kalau Al-Quran sebagai petunjuk ke jalan yang lurus, kalau nggak dipahami isinya, apa bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Makanya kalau bisa, generasi kita ini semua, generasi yang memulai kembali di daerah sini, ayolah kita mulai lagi menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Caranya kita pahami isinya, kita pahami potong per potong, ayat per ayat, supaya kita bisa betul-betul ngerti isinya, bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk gitu. Terus baju basilul mu'minin, jadi Al-Quran tadi sebagai petunjuk ke jalan yang lurus juga memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, ketika konteksnya ayat Quran diturunkan, kabar gembiranya itu apa? Kabar gembiranya itu nanti akan memperoleh pertolongan Allah ini. Allah akan menjadi pelindung orang-orang mukmin. Tidak usah khawatir tentang beratnya tekanan dari orang-orang non-muslim, itu kasih kabar gembira. Kemudian diwahyukan kisah para nabi, para rasul dari umatnya. Lalu gambaran bagaimana di akhirat besok, bagaimana gambaran di surga, serba menyenangkan semua. Maka Allah memberikan istilah bayu pasirul mukminin. Siapa itu? Alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang mukmin yang kemudian beramal soleh. Annalahum ajron kabiro, bahwa mereka siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang mukmin yang beramal soleh. Bagi mereka pahala yang amat besar. Ajron kabiro.
depan bulan apa? Bulan November misalnya. Nanti bulan November semua akan dicukupi kebutuhan oleh pemerintah. Kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Oke, cukup semua. Yang belum nikah dikasih biaya pernikahan. Kira-kira kabar gembira enggak? Itu kabar dari manusia loh. Ini kabar dari Allah. Allah kabarkan annalagu ajro kabiro. Kenapa itu para pegawai negeri ASN, PNS itu kok menanti-nanti pidatonya Presiden tanggal 16 Agustus? Ada apa? Ya, ada gaji ke-13, ada kenaikan gaji. Lu padahal nanti begitu gaji naik, harga sudah naik duluan kan? Tapi kan sudah menyenangkan dulu. Lu itu baru dari manusia. Dulu yang namanya para sahabat itu begitu Allah mendikong annalagun ajron kabiro, itu percaya betul itu loh. Iman betul gitu. Nah, wa annalladzina la yu'minun, adapun orang-orang yang tidak beriman ini kebalikannya. Jadi alurnya Al-Quran itu biasanya memang memaparkannya itu selalu bertentangan, head to head. Ini yang beriman begini, yang tidak iman begini. Atau dibalik, yang tidak beriman begini, nanti yang iman begini. Ini dan bahwasanya orang yang tidak beriman, ya bil akhirah, tidak percaya, tidak beriman adanya kehidupan di akhirat, nggak percaya kalau nanti itu dia hidupkan kembali, ya kan? Malah kalau nggak percaya ngeceknya apa? Itu bahwa tulang yang sudah lapuk, tulang balung yang lapuk itu waktu dulu gini ini masih bisa hidup lagi gitu. Masa gini sudah diuang menaik dulu, saking penghinanya. Maka istilahnya la yu'minuna bil akhirah, tidak beriman pada kehidupan di akhirat. Kata benar lahum adaban alimah, ya disediakan bagi mereka adab yang alimah, yang pedih. Nah, kalau beriman amal soleh disediakan pahala yang luar biasa besarnya. Yang tidak percaya, tidak percaya di akhirat, bagi mereka disediakan adab yang pedih, adaban alimah. Wa idza insanu bisarri du'a'an bil khair. Ini anehnya, manusia itu berdoa kejahatan seperti mendoa kebaikan. Apa itu maksudnya? Mendoakan orang yang berbuat baik itu didoakan supaya jelek. Dan dibalik-balik. Maka sini wayadul insan bisa doa untuk khair. Mendoakan jelek itu seperti mendoakan pada kebaikan. Bahkan al-insanu ajula, dasar manusia itu bersifat ngajula, tergesa-gesa, nggak mau sabar, nggak mau sabar, nggak mau berjuang dulu, maunya langsung enak kepenak, langsung secara instan. Mulai sekarang ini instan itu. Kalau itu kita 5 menit tadi gitu loh. Itu perkara ini. Wakan al insanu ajula. Pancet dasarnya wong iki senenge cepat-cepat, tergesa-gesa gitu. Wajahna laila wan nahara ayatain. Allah menjadikan malam dan siang menjadi
dua ayat, dua tanda kebesaran Allah. Famahawna ayat lain, lalu Allah menghapuskan malam, tanda malam. Maksudnya apa? Malam itu gelap, malam itu sebagai selimut untuk tidur supaya istirahat. Ini sekarang malah banyak malam katanya kongko-kongko, waktunya segera ke masjid malah bertawadah. Begitu wis komat, suara motor baru sama berdatangan. Lu tadi itu kemana gitu. Kadang-kadang kan jadi sengadan itu ada mikir kita sengadan prai ini. Lu ada juga sama prai gitu. Ya, ini kenapa? Balakauna ayat Allah. Maka kalau orang contoh Rasulullah, kalau malam nggak penting sekali, terus istirahat. Nah, Rasulullah dulu tengah malam lebih sedikit sudah bangun. Ya kalau kita nggak seperti Rasulullah, ya nggak usah tengah malam. Ya mungkin jam 2 lebih 30 menit. Cukuplah nanti untuk sholat berzikir. Ya jam 4 kurang sedikit sebelum ada sudah ke masjid gitu. Orang laptopnya sepeda motor tadi bisa 40 ya. Untuk sampah kebisikan. Loh, Bapak Ibu datang apa di masjid itu kan berpahala kan? Kita harus dorong tertarik pahala. Maka datangnya di masjid nggak mau apa-apa. Nah, terus bacaan ayatan nahari mubasiratan lifastahu fadalami. Nah, kemudian Allah menjadikan siang itu terang benderang. Supaya apa? Agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Lifastahu fadalami rabbiku. Maka siang itu mubasiro, terang benderang. Ya. Itu kalau model dulu, kalau mencari ikan, kalau siang-siang nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai oncom. Cuma kalau siang ikannya sama nggak mau keluar, ikannya keluarnya malam. Padahal kalau malam gelap. Dan ini Allah berfirman, "Banahari bersifat siang itu terang benderang." Supaya apa? Lintak tagun pada itu, supaya mencari karunia Allah. Terus setelah itu bagaimana lagi? Lintak lamu ada dasini nabal kisah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Jadi kalau tidak ada perputaran matahari, perputaran bumi mengelilingi matahari, itu tidak ada atau kesulitan itu namanya hari, minggu, bulan, tahun, hitung jam. Itu manusia kesulitan. Dan bulan hitungan samsiah. Nanti kalau tidak ada peredaran bulan, kesulitan itu dengan komarinya. Maka tadi pergantian siang dan malam, perputaran malam dan siang itu lipat lamu ada sini nabal kisah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan kisah. Wa kullu syai'in fasalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah Allah terangkan dengan jelas. Tafsila, dengan jelas. Semuanya sudah Allah jelaskan dengan jelas. Dulu kalau saya katakan begini, Al-Quran itu perlu ditafsiri. Mungkin Allah sudah menjelaskan sangat jelas. Oh, Quran itu sama kerumpiung saya. Apalagi kalau di kampus,
tafsir, kamu tafsir. Ya padahal Allah sudah menjelaskan. Ya. Wa kullu syai'in fasalna tafsila. Dan segala sesuatu telah Allah jelaskan dengan terang benderang, dengan jelas. Maka Quran ini ayo mari kita pahami. Kita pahami, kemudian kita bisa amalkan. Itu kan Allah jelaskan juga. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian Allah yang menjelaskannya. Itulah setelah Allah mengatakan Nabi, la tuqari diri sana kali kata Nabi, main Nabi, jangan kau cepat gerakan lisanmu karena ingin cepat menghafalnya, belum masanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Nanti Allah yang menjamin akan mengumpulkan Quran padamu dan membacakannya. Maka fa'ilah kota fatabik Qur'ana. Setelah mereka selesai membacakan, ikutilah bacaannya. Ya. Makanya di dalam baca Quran dikenal dengan metode langsung. Karena malaikat membacakan, Nabi mendengarkan. Malaikat selesai membacakan, Nabi menirukan. Terus summa inna alaina bayan. Kemudian Allah yang akan menjelaskannya. Nah sekarang itu nek bisa malu belum, nek kadang-kadang kebablasan. Betul kok? Malu ayat menurut pendapat si A, si B, si C, si D, si Z. Nanti maknanya Quran itu hilang. Nanti tuh bingung diri-diri. Padahal Allah sudah berfirman wa kullu syai'in fasalnahu tafsila. Dan segala sesuatu telah Allah terangkan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, diterangkan dengan sangat jelas. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Wa kullu be
kulla insan, setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi unuqi, Allah tetapkan amal perbuatannya sebagaimana telah ditetapkan pada lehernya. Terus baru khalidu lagu yaumul qiyamah, dan Allah keluarkan baginya pada hari kiamat apa? Kitab yalqahu mansukh, yaitu sebuah kitab yang dijumanya terbuka. Jadi maksudnya Allah sudah menetapkan di dalam kehidupan ini, ya, sudah dituntunkan di dalam Al-Quran, ditetapkan dua jalan, najdain, dua jalan. Oh, ini jalan kepada kebaikan, ini loh jalan ke surga yang kanan ini jalan sebaliknya, jalan ke kiri, jalan ke neraka. Ya, siapa yang mengikuti jalan ke kanan, dia tidak akan sampai ke surga. Ini berarti ditetapkan mengikuti jalan ini. Nah, dan yang tidak mengikuti jalan ke kanan, nanti mengikuti jalan ke kiri, yang akan sampai ke neraka. Itu kenapa kok ditetapkan itu kalung di leher? Maka orang itu sudah nggak bisa tolak-tolak, nggak bisa. Oh, ini jalan ke surga, ganti jalan ke neraka, ganti jalan ke surga. Tidak semudah itu. Semuanya ditulis, dicatat oleh malaikat. Nah, nanti itu diserahkan di yaumul mizan. Udah, masalah tak buka, mudah dibaca semua oleh yang punya rapor itu. Nggak kesulitan membacanya, nggak ada alasan. Oh, dulu ketika di dunia nggak sempat sekolah, buta huruf. Nanti semuanya bisa baca tulisan malaikat itu, buku yang terbuka itu bisa semua. Nanti nggak ada pura-pura nggak bisa baca, nggak ada. Bisa membaca sendiri. Kawan ikrar kita kapa binafsi kalian ma'alaika hasiba, bacalah kitabmu. Nanti kitab yang terbuka, kitab seluruh perbuatan yang terjadi. Syukurlah dirimu sendiri pada waktu itu, ini sebagai pesisat terhadapmu. Jadi masing-masing dengan membaca buku yang terbuka yang berisi seluruh catatan dunia ini, masing-masing sudah ngerti sendiri. Nanti apa? Ternyata itu saya lebih banyak perbuatan gak baiknya. Itu ngerti sendiri dengan baca itu. Alhamdulillah, dulu saya tetap istiqomah ikut memahami Quran, beriman, beramal soleh yang banyak, paham sendiri gitu loh. Tidak usah diterangin, sudah ngerti sendiri-sendiri. Manik kata fa'inana yang tadi nafsi, barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk. Tadi kan sudah diberitakan, oh ini jalan Quran, ini loh, ini jalan Quran, ini jalan ke surga. Nah, barang siapa yang menempuh jalan ke arah petunjuk ini, jalan ke surga, nah, fa'inana yang tadi nafsi, maka sesungguhnya pilihan jalan kepada hidayah tersebut adalah untuk diri sendiri. Jadi pilihan jalan ke hidayah Allah itu kebalikannya untuk diri sendiri. Jadi sebetulnya kalau bapak-bapak ibu-ibu ada yang jadi pengurus masjid ini. Ibu-ibu yang ada jadi pengurus pengajian ini. Dua, ibu-ibu mau ngajak ibu yang lain, ada ikut ke pengajian dia juga mengambil Quran itu. Itu nanti yang ibu-ibu ajak, bapak ajak itu kebaikan bagi
mereka yang mau. Nah, bapak ibu yang mengajak juga dapat pahala. Tapi yang diajak memperoleh pahala sesuai dengan jalan yang dia pilih, ke jalan hidayah itu, ke petunjuk itu. Makanya jangan berhenti untuk ngajak berbuat. Nah, ini kalau Pak Sikir tiap hari udah ngajak berapa orang? Kalau tiap hari ya. Kalau tiap saya hari sekitar 15 orang ada. oh iya, alhamdulillah. Jadi produk kreatif ini, saya itu kadang-kadang nanti orang yang ngajak aku ya, gantian lah, ingatkan yang lain. Coba ya, masuk berkat apa kabar Robi? Nah, jadi manik kata, manik namanya tadi dinasti. Barang siapa yang memilih jalan kepada petunjuk, maka sesungguhnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, waman dola fa'inna majadil alaihi. Barang siapa yang memilih jalan kesesatan, maka kesesatannya untuk diri sendiri, tanggung sendiri nanti gitu loh. Terus gimana? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, sesungguhnya yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi nggak bisa. Ayo kalau aku engkau dosanya aku sing nanggung. Jadi kalau dibanding-bandingkan rumangsa iso nanggung dosane wong liya. Wah, banyak yang dibujuk. Kamu ikut ngaji ke masjid dong? Iya. Itu begini. Gak usah ikut ngaji ke masjid aja. Nanti dosanya saya yang nanggung. Jadi itu kan ya banyak yang percaya. Terus berarti gak ikut ngaji lah? Karena aku gak ikut ngaji dosanya saya nanggung Pak itu gitu. Dihapusin kok ya belum gitu. Padahal Allah mendiko wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain. Maka kenapa besok di mahkamah akhirat di hadapan Allah itu saling undang mengundang, saling salah menyalahkan. Nek cara Madura kan peratapan anak-anak anak itu saling menyalahkan, bodoh arbutur sendiri-sendiri, saling mengungkit kesalahan-kesalahan. Tapi semua kata aja nggak ada gunanya. Maka harus betul-betul dibukani. Nanti kalau sewaktu-waktu ada yang datang ke rumah bapak ibu, ya harus ingat wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan Allah tidak akan mengadab sebelum Allah mengutus seorang rasul. Nah, makanya kan setiap berapa lama diutus rasul, diutus nabi. Setelah Rasulullah bapak, Rasul terakhir bapak, ada namanya al-ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu penerus para nabi, para rasul. Maka ada terus itu. Jadi besok nggak bisa alasan ketika di akhirat. Saya dulu waktu di dunia nggak ada yang ajak-ajak kepada hidayah gitu. Ngapusi kamu. Sudah benar pura-pura nggak benar gitu kan. Jadi sudah dipilih utusan, sudah ada yang ngajak. Cuma kata tidak. Wa
Karena alamna anuhlika qaryatan amarna mutrofiha. Dan jika Allah menghendaki kebinasaan suatu negeri, Korea itu rusak binasa, maka diperintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, ya, itu mereka jadi apa? Mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Kenapa orang-orang yang hidup mewah? Orang yang hidup mewah itu biasanya selalu menjadi panutan para pembesar-pembesar, para pemimpin-pemimpin, itu biasanya jadi kiblate. Mulai ingin rusak binasanya suatu daerah, itu para pembesar-pembesarnya, para pemimpin-pemimpinnya, ya para kubarok-kubaroknya, para tokoh-tokoh masyarakatnya, orang-orang yang hidup mewah itu durhaka kepada Allah. Terus orang-orang mengikuti semua, ikut-ikut. Oh itu bapak itu yang berpendidikan tinggi juga begitu, terus melu-melu, semua ikut-ikut semua gitu. Nah kemudian Allah menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maka itu jadi apa? Qaddarna tadmiro. Setelah para pembesar-pembesarnya, orang-orang yang terpandang, orang yang menjadi panutan masyarakat, menjadi kiblat, itu berbuat kerusakan seperti ini. Nah, kemudian daerah itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Nah, yang berbuat hancur itu orang-orang kecil, orang sejauh ya kan? Tapi ketika orang-orang yang hidup mewah tadi, serba glamor, serba sosialita, serba prestis, mempertuhankan gengsi, tapi ikut-ikut, nanti nggak mampu-mampu memaksa-maksakan diri wangi utang-utang. Gak karuan kan? Padahal bunga berbunga, akhirnya runtuh semua, hancur semua. Oke, kita lanjutkan berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Ajjalna lahu fiha ma nasa'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Summa
Nabi Nuh. Berapa banyaknya kaum sesudah Nabi Nuh itu ahlakna, dibinasakan, dihancurkan semua. Padahal ketika zaman Nabi Nuh itu orang-orang yang durhaka semuanya sudah tenggelam, sudah meninggal semua. Tinggal orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang baik ini kan tumbuh anak cucu sekian ratusan berikutnya, muncul orang-orang yang kurang ajar itu. Pembesar-besar hidup mewah, belasan itu hancur lagi gitu. Makanya saya minta Nuh setelah Nabi Nuh. Maka Nabi ketika itu diimani dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi apa? Kopi roh basiro. Nah, itu hamba-hambanya ya ibadi kopi roh basiro, maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Maksudnya apa? Kalau dosa itu sudah terlaluan, dimusnahkan lagi semua gitu. Neron pati teman-teman yang disini boiman, setimu di sini, betul keterlaluan, musnahkan semua. Terus kita harus disahkan seperti itu. Wabankana nutil ajilatan ajalnalan. Barang siapa mengenai kehidupan ada sekarang di dunia ini, dari barang siapa yang mengikuti sekadar kehidupan dunia ini, nah, maka Allah segerakan baginya di dunia ini apa yang dikehendakinya. Maka itu jadi ngajarna lagu fiha manasyatu liman yurid. Barang siapa yang mengendaki kehidupan di dunia ini, Allah segerakan, Allah cukupi kebutuhan di dunia ini. Tapi cuma di dunia saja. Terus akibatnya gimana itu? Tumaja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhkuro. Tapi repotnya itu di akhiratnya akan dipastikan masuk neraka jahanam. Nah, mereka mau masuk ke neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terusir. Maka yaslaha memasuki neraka jahanam madmuman madhkuro, dalam keadaan tercela, dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan terusir. Nah, siapa yang hanya sekedar mengikuti dunia ini saja, udah di dunianya diberi, dunia dipenuhi, bisa punya terus itu kan, bisa glamor itu. Tapi besok di akhirat itu dimasukkan ke neraka jahanam, dan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan tercela, dalam keadaan terusir, maka bersama itu diseret ke jahanam. Terus ayat terakhir ke-19, Bapak Narawal akhirah, dan barang siapa yang mengajak kehidupan di akhirat, wasa'alaha sa'iyaha, nah maka dia akan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan di akhirat, wa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin, fa'ulaika kana sa'yuhum masykura, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Balasannya apa? Balasannya surga. Insya Allah kelanjutannya besok pagi. Pagi ini sampai di sini dulu. Kita segera dulu kegiatan berikutnya. Tapi bukan ajalah